Capek-capek S1 nyoblosnya Prabowo, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, gitu kata dia. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, ini udah viral banget ya di sosial media, di berbagai platform gitu. Dan memang rame banget dikomentarin sama netizen ya. Dan kebanyakan juga pendukung 02. Karena Mbak ini guys, dia tuh berkomentar yang katanya capek-capek S1 pilihnya 02, rugi dong kata dia kayak gitu. Jadi akhirnya ini bikin banyak orang bisa jadi tersinggung, terus bisa jadi apa ya, nggak berkenan gitu ya dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Mbak ini guys. Jadi banyak banget yang mengomentari Mbak ini dan banyak yang membalikan kata-kata Mbak ini tuh kepada diri Mbaknya tadi sendiri gitu. Dimana masa capek-capek S1 udah kuliah tinggi-tinggi gitu ya, tapi kok malah jelekin orang lain. Kan kesannya jadi seperti itu gitu guys. Jadi selengkapnya kita baca lah gimana sih komentar dari Mbak tadi itu ya. Jadi dia di video ini tuh bilang begini guys. Capek-capek S1 nyoblosnya Prabowo, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, gitu kata dia. Jadi kan rasanya kayak ngerendahin, kesannya kayak merendahkan orang-orang yang nyoblos Pak Prabowo gitu ya, terutama orang-orang yang S1 kata dia. Masa capek-capek S1 nyoblosnya Pak Prabowo 02 gitu kan. Emangnya kenapa? Ya kata dia rugi gitu kan. Ya kita baca lah komentar netizen ya guys yang ya kocak-kocak gitu, lucu-lucu. Dan kayaknya kalau Mbak ini ngeliat komentar-komentar netizen yang ngomentarin dia, harusnya kena mental sih ya. Karena komentarnya tuh menohok gitu guys, orang-orang ini, netizen-netizen ini atau pendukungnya Pak Prabowo ini guys. Yang bisa bikin kita tuh akhirnya mikir gitu ya. Sebenarnya yang rugi nih siapa nih gitu kan. Yang milih atau yang nggak milih gitu. Nah, yang pertama ada komentar dari Mas ini guys. Mas ini bilang, gak usah celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Gak bakal ada orang yang tahu kok Mbak bikin video begitu. Ya memang sih, kalau kalian lihat ya videonya, kalian bisa cari itu rame banget videonya ya, di mana aja kalian ketik tuh ya, misalnya capek-capek S1 nyoblosnya Pak Prabowo, pasti yang muncul salah satunya ada Mbak itu gitu ya. Memang ketika dia bikin video itu, dia tuh ngomong sambil celingak-celinguk kanan kiri guys. Gak tahu dia khawatir akan ada yang lihat atau gimana. Akhirnya dijawab di komentar sama Mas ini, gak usah celingak-celinguk kanan kiri, gak ada yang tahu kok Mbak bikin video kayak gitu kata dia. Terus dia bilang lagi, apalagi sama Pak Prabowo. Cuman masalahnya video Mbak ini udah viral gitu kata dia. Gak mungkin juga dong, gak bakalan diketawain sama orang, apalagi sama pendukungnya seperti saya kata dia. Mohon maaf ya Mbak, saya mau tanya, Mbak bener pendidikannya S1, sarjana S1 bener kata dia. Tapi kok perilakunya kayak bocah SD lagi ngolok-ngolok temennya ya Mbak? Kenapa? Waktu sekolah korban bully kata dia. Terus ngelampiasiannya sekarang mumpung ada wadah kata dia. Pemilu, pilpres gitu, biar tersalurkan. Ya salurkan aja Mbak. Pak Prabowo orangnya santai. Dia menerima saran dan kritik dari siapapun untuk memajukan negeri ini. Apalagi dia sebagai calon pemimpin kata dia. Salurkan aja Mbak unek-uneknya biar adem. Cuman masalahnya di sini yang paling kurang sedikit enak didengar itu kata dia tentang pendidikan. Jangan terlalu berbangga hati karena Mbak memiliki posisi pendidikan yang tinggi, sarjana gitu. Tapi kalau masih ngambil biaya dari orang tua, hasil meres keringat orang tua, itu mah bukan bagus kata dia. Bukan the best kata dia. Terkecuali kita nih kuliah didanai dengan beasiswa tingkat prestasi. Nah itu baru the best kata netizen ini. Tapi kalau Mbak pengen tahu background pendidikan Pak Prabowo, saya akan kasih tahu salah satunya. Gak mungkin semuanya karena walaupun dikasih fitur 10 menit sama video ini gak bakalan nyampe. Karena gak bakal nyampe. Saya pun sampai puyeng nyari datanya gitu kata dia.
Tapi saya akan kasih lihat salah satunya nih buat Mbak nih, biar Mbak tahu Pak Prabowo pernah mengenyam pendidikan di mana aja. Terus dia ngasih lihat tuh jenjang sekolahnya Pak Prabowo ya, riwayat pendidikan Pak Prabowo dari SD sampai setara perguruan tinggi. Terus dia bilang ya kan karena memang sekolahnya Pak Prabowo ini di luar negeri semua, jadi nama sekolahnya kan Inggris gitu ya guys ya. Terus dia bilang ya saya ini kan bukan orang yang berpendidikan tinggi, jadi nggak bisa tuh baca nama sekolahnya Pak Prabowo kata dia. Jadi Mbak yang udah sarjana S1 tuh pasti paham lah, bisa baca lah. Nih baca nih kata dia, sampai bawah, sampai setara perguruan tinggi tuh, biar tahu. Ini baru sebagian Mbak kata dia. Kalau semuanya aduh saya sendiri juga puyeng, apalagi Mbak gitu. Nanti lama-lama Mbak bakal pakai kacamata min 12. Gimana Mbak kata dia, itu baru sebagian. Tapi kalau bagaimanapun Pak Prabowo direndahin terkait masalah pendidikan, Mbak harus dengar kata-kata Mas Gibran. Kemudian dia memperlihatkan ya video di mana Mas Gibran di situ mengatakan bahwa kalau misalnya banyak hujatan di media sosial yang merendahkan, yang memfitnah, ya itu nggak usah ditanggapi, nggak usah juga diklarifikasi, biarin aja. Jadi di situ memang Mas Gibran mengatakan bahwa ya kalau misalnya ada video-video yang kayak gitu, yang nyerang-nyerang gitu ya biarin aja, nggak usah diklarifikasi, nggak usah diambil pusing, biarin aja gitu. Kemudian yang terakhir Mas ini bilang, kata dia, nah kalau orang berpendidikan juga sampai sini udah paham, kata dia, bagaimana cara menyelamatkan orang yang berpendidikan. Paham dong Mbak, kata dia. Ya intinya kalau kita simpulkan ya pendapat dari atau komentar dari Mas tadi itu ya kalau misalnya S1 beneran S1 Mbaknya yang tadi gitu ya, harusnya ya perilakunya nggak seperti ini dong. Kok mirip bocah SD kata dia yang lagi ngolok-ngolok temennya. Kenapa? Apakah dulu korban bully katanya. Dia malah bawa-bawa korban bully yang sebenarnya nggak perlu juga sih dia omongin itu. Tapi dia merasa seperti itu. Jadi kok kesannya kayak ingin melampiaskan itu di momen ini nih, kan lagi pilpres gitu ya. Tapi nggak apa-apa kata dia, Pak Prabowo juga orangnya santai aja kalau misalnya digituin. Dikasih saran diterima, dikasih kritik diterima ya, untuk kemajuan bersama gitu. Nah seperti itu kurang lebih komentar dari Mas ini guys. Kita lanjut ke komentar Bapak ini. Bapak ini juga ngomentarin mbak-mbak yang juga ngomong, tapi kali dia ngomong capek-capek capek-capek kuliah hukum, pilihnya Prabowo gitu. Yang bener aja. Terus dikomentarin sama Bapak ini, capek-capek sekolah tinggi, kerjanya menjelekin orang doang, percuma. Nah kayak gitu komentar Bapak ini guys ya. Ya itu cukup menohok sih seharusnya, dimana kalau misalnya ingin ngeklaim dirinya itu pintar ibaratnya gitu ya, karena sekolah tinggi, ya perilakunya harusnya disesuaikan gitu ya. Nggak dengan seperti ini dong. Kalau misalnya mau mendukung yang lain gitu ya dukung aja, tapi kan nggak perlu ngejelekin yang lainnya juga gitu. Nah Bapak ini langsung bilang, capek-capek sekolah tinggi, kerjanya ngejelekin orang lain, rugi dong gitu kan, percuma kata dia. Nah guys, yang terakhir nih guys ya dari Mbak ini guys. Jadi Mbak ini komentar juga ya ke videonya Mbak yang pertama tadi, yang bilang capek-capek S1 tapi coblosnya Prabowo, rugi dong. Terus dia bilang begini, kenapa sih harus merendahkan background pendidikan, seakan-akan kamu itu paling tinggi gara-gara kamu nggak milih Prabowo. Kamu ngerti nggak, backgroundnya Pak Prabowo itu lebih tinggi daripada kamu loh, kalau misalnya kamu ngomongin soal pendidikan. Nih, saya ini alumni UI kata dia. Bapaknya Pak Prabowo itu profesor ekonom. Dan by the way, di era mama papa kamu, beliau ini adalah Menteri Keuangan. Jadi orang-orang pasti pada kenal. Sampai namanya itu dijadiin nama perpus di UI ya. Dan juga nggak di UI Jakarta aja, tapi di UI yang lain juga. Itu juga nama bapaknya Pak Prabowo ini bahkan dijadiin nama gedung gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan seakan-akan ngejelekin para pendukungnya Pak Prabowo, seharusnya nggak cocok gitu ya.
Terus dia bilang, kamu tuh baru S1 loh mbak, banyak loh yang udah S3, profesor aja nggak bikin kayak gitu, nggak bikin konten yang seolah ngerendahin orang lain kayak gitu. Itu baru S1 udah kayak gitu ya sikapnya, gimana kalau dia S2, S3 gitu loh. Padahal banyak yang S2, S3, profesor bahkan dia nggak ngomong seperti itu gitu loh. Ya itu komentar netizen guys. Dan kayak gitulah ya komentar dari netizen guys. Nggak tahu itu pendukungnya siapa, dan yang jelas dia komentar seperti itu, seperti ngejelekin yang lain, ngerendahin yang lain gitu ya. Terutama soal pendidikan yang kata dia ya, masa capek-capek S1 pilihnya Pak Prabowo, rugi dong. Jadi menurut dia S1 tuh harusnya pilih siapa gitu loh. Apakah kalau milih Pak Prabowo harus enggak S1 gitu ya, harus pendidikannya di bawah S1 atau gimana? Ya nggak tahu sih apa maksud Mbak itu ngomong kayak gitu. Tapi yang jelas akhirnya banyak yang menilai bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Mbak tadi itu ya nggak cocok gitu ya. Kalau misalnya ya ngomong emang beneran S1. Karena kalau orang ngeklaim dirinya itu pintar, berpendidikan tinggi, seharusnya sikap dan cara bicaranya juga sesuai gitu ya dengan pendidikannya gitu ya, tingkat pendidikannya. Jadi kalau omongannya seperti Mbak tadi gitu ya, ya kata netizen tadi sih seperti anak SD yang lagi ngejelekin temennya gitu loh. Jadi nggak cocok banget ya kalau misalnya emang ngeklaim dirinya itu orang berpendidikan tapi sikap dan omongannya tuh nggak sesuai dengan pendidikannya gitu guys. Dan seperti tadi itulah ya komentar-komentar netizen, kalian bisa nilai sendiri. Banyak yang nggak setuju ya dengan statement dari mbak-mbak tadi, mbak-mbak S1 tuh. Ya walaupun dia ngomongnya seolah ngejelekin orang lain, tapi dalam videonya kalau kalian lihat gitu ya, dia emang kayak takut gitu ya. Karena ketika dia bikin video itu sambil celengak-celengok kanan kiri, takut ada yang dengar mungkin ya. Kalau dia udah khawatir kayak gitu, berarti kan dia udah ada pikiran tuh ya, kalau misalnya emang omongan dia itu pasti bisa akan bikin tersinggung orang gitu loh. Kenapa dia tetap bikin video dan bahkan sekarang viral gitu, jadi didengerin orang banyak. Gak tau ya sekarang gimana tuh perasaan Mbak itu ketika melihat video dia sendiri tuh viral dan ngomongnya kayak gitu. Itu bakal jadi rekam jejak yang mungkin gak bagus ya. Mungkin gak tau lah gimana menurut kalian guys. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sidarki Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.